Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Termasuk di antaranya dengan nikmatnya kita bisa kembali bersama-sama duduk di majelis ilmu ini untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita malam ini akan melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Ahadisul Akhlak, yakni hadis-hadis tentang akhlak, dan masih melanjutkan ada dua hadis lagi yang terkait dengan masalah ta'amul ma'al ahl, yakni bermuamalah dengan istri, dengan keluarga atau dengan istri. Yang ini kita jadikan ini contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang bawa kitab bisa dibuka di halaman 289. Nam qala muallif hafizahullah taala wa an Juwairiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya hina shalla subha wa hiya fi masjidiha summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah faqala ma zilti alal hali allati faraktuki alaiha qalat na'am taib qalat na'am qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bima qulti mundul yawm la wazanat hunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi rawahu Muslim. Ini hadis ini masih terkait dengan yakni apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau, terhadap keluarga beliau. Di antaranya adalah memberikan pengajaran dan juga menganjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat isi hadis ini zikir kapan dibaca ini? Doa bin sobah, zikir sobah, zikir pagi.
zikir pagi. Jadi dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kharaja min indiha bukratan, keluar dari tempat beliau yaitu di waktu pagi ketika selesai sholat subuh. Wa hiya fi masjidiha, dan Juwairiyah ini berada di masjidnya. Summa raja'a ba'da al-adha, kemudian beliau kembali setelah waktu duha. Wa hiya jalisatun, dan Juwairiyah ini tetap duduk di posisinya. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya, Anda tetap atau engkau tetap dalam keadaan yang aku tinggal tadi? Jadi sejak tadi sampai sekarang tetap begini Anda di sini? Dia qalat, dia menjawab iya, na'am. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu tadi yaitu 4 kalimat. Ini sebanyak 3 kali. Kalimat sebanyak 3 kali atau 4 kata ya sebanyak 3 kali. Seandainya itu ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi, mundur yaum, di hari ini, la wazanat hunna, istilahnya dia lebih berat. Apa yang aku baca itu hanya 4 kata 3 kali, dibaca 3 kali. Ini nilainya lebih berat. Ini menunjukkan besarnya pahala ucapan itu. Maka ini hendaknya juga jangan ditinggalkan. Apa ucapan itu? Yaitu zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Apa kata? Ini apalagi kalau memahami artinya memang ini kalau nggak sempat bisa baca yang banyak, yang lain misalkan nggak sempat baca yang di antara zikir yang besar nilai pahalanya, termasuk zikir itu, yaitu bacaan Subhanallah wa bihamdihi, yaitu Maha Suci Allah wa bihamdihi, dan bisa aku memujinya, dan dengan memujinya. Jadi bacaan ini Subhanallah itu pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak layak. Wa bihamdihi, ini pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi bacaan ini sebenarnya dikiranya apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Berapa makhluk? Hanya enggak ada gitu, enggak bisa gitu. Baca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak ridha Allah terhadap dirinya. Wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-Nya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ini ucapan dibaca 3 kali. Ya, kalau ditimbang ini jadi sangat berat sekali timbangan nilai pahalanya. Jadi dari sini memberikan pelajaran yang pertama apa? Maka seorang suami jadi tidak hanya sekedar memberikan materi, yaitu apa, nafkah berupa dohir saja, berupa uang, belanja dan seterusnya. Bahkan ada sesuatu yang lebih penting dan sangat besar nilainya, termasuk di antaranya tadi membimbing ibadah, menganjurkan, memilih, kalau ini lo baca ini, kalau bisa jangan jadi apa ditinggalkan.
Hanya tadi dikit pagi petang banyak sekali nih. Itu waktu lama dan poin-poinnya yang pokok-pokok termasuk di ini. Tapi ajarkan. Jadi sebab telah mengucapkan 4 kalimat yang seandainya ditimbang dengan apa yang kau ucapkan itu bisa lebih berat ini. Ya, jadi ini ya berfaedah. Yang kedua tadi kalau bisa tidak ditinggalkan baca zikir. Bapak ada juga dalam zikir apa subhanallah bihamdihi berapa 100 kali ya kan, ada juga kalau nggak sempat ini ya baca ini baca itu, karena kita juga tidak tahu, kita hanya usaha tidak memastikan. Jadi orang beriman itu dia melakukan amal-amal soleh tapi tidak memastikan aku sudah banyak pahala, aku baca dan ini sudah ditimbang sudah berat nih, ikhlas apa enggak, diterima apa enggak. Jadi kita hanya usaha. Artinya apa? Semakin banyak yang kita lakukan tentu semakin baik. Semakin banyak kita lakukan, semakin banyak bacaan yang kita baca tentu semakin bagus. Nah, berikutnya adalah bagian terakhir dari bab ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'a haqqa zaujah hatta ba'da mautiha. Jadi adalah beliau Rasulullah SAW itu memperhatikan hak istri, tidak menghilangkan, tapi memelihara, memperhatikan hak istri walaupun setelah istrinya meninggal. Ini pelajaran. Jadi bukan selesai meninggal ganti sudah dilupakan. Jasa-jasanya kayak sudah lewat gitu. Tapi biasanya juga tidak demikian. Apalagi kalau memang dirasa apa? Di saat-saat sulit, di awal-awal biasanya berumah tangga ini kan, perjuangan di awal-awal ini kan, itu perjuangan yang kesabaran yang ekstra. Maka ini biasanya tidak mudah dilupakan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ghirtu ala Khadijah. Wa ma ra'aituha walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha wa rubbama dhabaha summa yuqatti'uha a'dha'an summa yab'athuha fi sadaiki Khadijah fa rubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah wa yaqulu innaha kanat wa kana li minha waladun akhrajahu Al-Bukhari. Dan kita terjemahkan dulu matan di sini. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, aku tidaklah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi SAW sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak melihatnya. Aku enggak pernah melihatnya. Akan tetapi Nabi SAW itu sering menyebutnya, disebut-sebut nama itu, padahal sudah tiada. Dan warubama, dan terkadang beliau menyembelih kambing, kemudian dipotong-potong. Jadi kambing dipotong-potong lalu dibagi-bagikan, dikirimkan kepada teman-teman wanita Khadijah.
teman-teman wanitanya dulu. Wa rubbama qultu lahu, karena juga aku mengatakan kepadanya seakan-akan di dunia ini enggak ada lagi wanita kecuali Khadijah. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan innaha kanat wa kanat, sesungguhnya Khadijah itu demikian menyebut jasa-jasa Khadijah. Wa kana li minha waladun, wa kana li minha waladun, demikian juga aku dikaruniai putra, jadi oleh Allah Ta'ala melalui Khadijah. Seorang jadi apa? Walad, yang seorang maksudnya dikaruniai anak, ini dari Khadijah. Jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Khadijah bintu Khuwailid bin Ummul Mukminin radhiyallahu anha, awal man aslama min nisa, wanita yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, orang pertama kali dari kalangan wanita yang masuk Islam. Demikian juga termasuk istri Nabi Sallam yang pertama kali, dan adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan beliau Nabi Sallam tidaklah menikah selain selain Khadijah fi hayatihi, ketika Khadijah masih hidup, hatta tuwfiyat, sampai beliau Khadijah ini jadi apa? Menikah. Maka di dalam hadis tadi Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya tidaklah beliau ini, Bunda Aisyah ini, cemburu terhadap salah seorang dari istri-istri Nabi SAW seperti kecemburuannya terhadap Khadijah. Disebabkan apa? Karena beliau Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah. Wa kasratu dzikri tadullu ala kasrati mahabbah. Banyak menyebut sesuatu berarti itu menunjukkan besarnya cinta. Maka orang yang mencintai sesuatu biasanya dia sering menyebutnya. Jika seorang mencintai Allah, sering menyebut nama Allah. Nah ini, jadi apa saja menyebut-nyebut nama Khadijah, pada Khadijah sudah tiada. Dan asal girah, kecemburuan seorang wanita, seorang istri, itu karena dia bayangkan kecintaan suaminya terhadap yang lain itu lebih besar. Kok dia lebih dicintai? Kok dia lebih dicintai? Kok dia sering disebut-sebut? Ini muncul kecemburuan. Kemudian Aisyah tadi mengabarkan bahwasanya beliau padahal tidak pernah melihat Khadijah, karena Khadijah dan wafat. Khadijah wafat, yakni 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Akan tetapi Nabi SAW tetap sering menyebut Khadijah. Dan itu jadi sebab kecemburuan jadi apa? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa sebabnya? Bahwasanya karena Nabi SAW sering membicarakannya. Bicarakan apa? Menyebut Khadijah, bicarakannya. Walaupun telah tiada. Tadi disebutkan terkadang apa? Menyembelih kambing, beli kambing sembelih. Pokoknya menyembelih kambing, kemudian dagingnya dipotong-potong, dibagikan, dikirimkan kepada masing-masing dari teman-teman sahabat-sahabat wanita Khadijah. Diberi bagian, dikirimi. Dan ada beliau Islam memuliakan shadiqatiha, teman-teman wanita dari Khadijah, istri beliau telah tiada. Ini kisman minha, ini kayak ini menjaga hubungan baiknya antara Khadijah dengan teman-temannya.
dan memberikan memberikan hadiah-hadiah kepada teman-teman itu min ajliha, ya karena apa? Khadijah. Bapak di Khadijah radhiyallahu anha. Hal itu karena saking besarnya cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah, dan beliau tetap menjaga cinta itu walaupun sudah tiada. Ini juga menjadi apa? Pelajaran ini suami yang setia ya demikian. Tidak dilupakan. Apalagi sekali lagi kita tahu Khadijah ini di pertama kali yang mendukung menopang dakwah Nabi SAW. Maka demikian pun kita biasanya kan demikian, yang orang yang baru menikah, rumah tangga istri yang awal, kemudian sejak awal memang kemudian berjuang sama-sama, ini lain nilainya, ada nilai tersendiri. Kemudian terkadang apa? Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Maksudnya apa? Seakan-akan Khadijah ini telah melalaikan engkau ya Rasul terhadap istri-istri engkau yang lain. Kan banyak istri Anda, tapi seakan-akan kau disebut hanya Khadijah saja. Ini seakan-akan selainnya ini tidak terlihat di dunia ini. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan innaha kanat wa kanat. Kanannya kan sesungguhnya dia ini demikian dan demikian, demikian dan demikian. Jadi Nabi SAW ini menyebut-nyebut dan menghitung-hitung apa keutamaan Khadijah, kebaikan Khadijah. Ditambah lagi di antara kelebihan kemudian Khadijah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Rasulullah berupa al-walad. Walad ini apa? Apa nama walad? Anak. Laki-laki atau perempuan? Walad itu adalah laki-laki perempuan? Waladin solihin yang diulang, ya kan? Di antara tiga hal yang terus-menerus mengalir nilai pahalanya adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Waladin solihin yang diulang atau waladin solihin yang diulang. Nah, walad ini anak laki-laki dan perempuan, mencakup laki-laki dan perempuan. Ini kalau bahasa. Makanya laki-laki dan perempuan berpahala. Enggak ada walada. Walad mencakup laki-laki dan perempuan. Ada pun ibnun, ini anak laki-laki, bintun anak perempuan. Waladun mencakup laki-laki. Dan ini apa? Allah memberikan semua anak-anak Nabi Sallam ini dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ini dari Maria. Nah, di dalam hadis ini dapat pelajaran apa tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, dan bahwa itu tampak dari saking besarnya cinta Nabi Sallam kepada Khadijah, dan juga tampak dengan apa yang dilakukan oleh Rasul memuliakan teman-teman wanita Khadijah. Kemudian juga di sini juga ada pelajaran bahwasanya ghirah, kecemburuan ini adalah sesuatu yang sifat yang memang ada pada diri manusia, dan itu tidak tercela, selama tidak melebihi batas yang normal dan tidak menggiring kepada perbuatan yang diharamkan, tidak menyebabkan perbuatan yang diharamkan. Demikian juga di sini juga pelajaran ini apa menunjukkan tentang menjaga cinta kasih, kehormatan ini apa istri, kebaikan istri hayyan wa mayyitan, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah tiada. Demikian juga di sini belajar ada ikram, memuliakan ma'arifin dan kurban pada wafatnya. Ya, memuliakan ini
kerabat para kerabat setelah wafatnya mereka. Tapi ini terkait dengan masalah yang ta'amul ma'al ahli. Berikutnya adalah jadi ta'amul ma'as-sighar. Bab yang ke-20 di sini ta'amul ma'as-sighar, yaitu tentang bermuamalah dengan anak-anak yang masih kecil. Dan ini juga penting untuk diperhatikan, baik terhadap orang tua dan juga termasuk orang-orang yang mengajar anak-anak kecil, misal anak kecil TK, SD, usia anak-anak. Qala al-mu'allif Habibullah Ta'ala laqad hadiya as-sigaru bi humumin adimin wa lutfin karimin wa ta'amulin jamilin wa tawaddudin latifin minan nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam wa awsabihim khairan. Sesungguhnya as-sigar, anak-anak yang kecil, sigar ini masih anak-anak yang masih kecil, anak-anak kecil ini mendapatkan jadi apa kasih sayang yang besar, kelembutan. Demikian juga atau perlakuan yang bagus, yang indah, dan kasih sayang yang penuh kelembutan dari Nabi Al-Karim Rasulullah SAW. Dan dia pun berwasiat agar kita semuanya akan berbuat baik kepada anak-anak kecil. Dan beliau jadi menampilkan muamalah Nabi terhadap anak-anak kecil ini dengan contoh yang paling bagus, menggambarkan kebagusan akhlak beliau, mereka juga adab dan juga kelemah lembutan, kasih sayang, dan juga bagusnya tarbiyah, pendidikan terhadap mereka, yaitu mendidik mereka, anak-anak ini dididik di atas keimanan dan juga ketaatan dan juga muraqabah pada Allah, ditanamkan kepada anak-anak ini bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya, melihatnya. Demikian juga dididik agar anak-anak ini senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membimbing mendidik mereka di atas akhlak yang mulia dan juga adab-adab yang terpuji. Ini perlu diperhatikan, termasuk pendidikan, apalagi di pesantren, di mana namanya pesantren sekolah Islam. Pesantren ini namanya gitu, mesti agama ditekankan. Jadi ini harus tercermin itu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita semuanya, termasuk juga bagi anak-anak murid atau santri juga untuk bisa diperhatikan. Perhatikan hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi.
Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW pada suatu hari. Lalu beliau mengatakan, wahai anak, wahai seorang anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa patah kalimat, beberapa kalimat, tak banyak. Ini apa ini? Para santri sudah apa? Apa enggak? Ini hadis di mana ini ada? Hadis Arba'in Nawawi, hadis keberapa? Hafal kan? Ini ada apa kan? InsyaAllah. Tidak hanya hafal, kalau bisa ya paham. Nanti kalau hafal kok tapi nggak paham, nggak bisa ngamalkan, nggak bisa mengamalkan. Nah, bisa kurang berapa? Sudah. Hah? 2 menit. Baik. Perhatikan ya. Sudah ada nih. Dan kita selesaikan dulu. Kita baca dulu artinya ya. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa patah kalimat. Beberapa kalimat. Ihfadilah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah syariat Allah. Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Allah pasti akan menjaga kamu. Ini, bayangkan ini perkataan Nabi seakan-akan mengatakan kepada kita. Bayangkan, ini untuk wasiat untuk kita semuanya. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu, akan memberikan petunjuk kepadamu, membimbingmu, mengarahkanmu. Apabila kamu mintalah kepada Allah. Jika kamu tolonglah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini seandainya mereka bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, dengan sesuatu mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka semua manusia bersatu padu untuk mencelakakan kamu, mendatangkan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah akan menimpa kamu. Rufiatul aqlam wa jabatis suhuf. Kolam takdir telah diangkat, demikian juga berat telah kering. Baik, kita ada dulu. Nanti lanjutkan sedikit. Kita sedikit. Qala wa qad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hina haddatsahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadits saghiran lam yablugh al-huluma wa huwa haditsun jalilun yatadammanu wasaya azimatan wa qawaida kulliyatan min ahami umuddin hatta qalabat ulama tadabbartu hadzal hadits fa adhashani wa kitu atisu haddatsahu bihi ma'as sigari sinnihi tarbiyatan lahu mundu sigari ala usuliddin al-azimah wa qawaidihi al-madinah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini kepadanya, maka Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, ya belum sampai balik. Dan ini merupakan hadis yang agung, yang mengandung wasiat yang besar. Wasiat yang agung, kaidah yang menyeluruh, yang mencakup perkara-perkara yang terpenting dalam masalah agama. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, aku memperhatikan hadis ini, maka aku sangat kagum, terbawa oleh hadis ini, di mana Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Abbas. Jadi si usia masih kecil, ada yang mengatakan sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Menyampaikan ini sebagai bentuk tarbiyah pendidikan kepadanya, sejak kecil, dididik di atas usuluddin, dasar-dasar agama tauhid. Ifadilah yahfadka ini, jagalah Allah.
Kalau Anda kepingin dijaga oleh Allah, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka jaga Allah. Siapa yang bisa menjaga kita? Orang tua kita bisa nggak menjaga kita? Karena ada anak yang di pesantren nggak dijauh dengan orang tua. Kan ada musyrif misalnya, tidak bisa menjaga, orang tuanya kan nggak bisa. Kita juga nggak bisa menjaga anak-anak kita. Di rumah aja nggak bisa, apalagi nggak di rumah gitu. Kurang bisa. Maka ini jaga Allah agar Allah menjaga kamu. Ini merupakan pengajaran yang sangat penting, sangat besar. Di dalam sebuah lafaz disebutkan faqala li wa ana radifun khalfahu. Maka beliau mengatakan kepadaku dan aku ketika itu berada di bonceng di belakang beliau. Ya gulam, ini mu'allimuka kalimat. Wahai anak, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan di sini wa irdafuhu li sigari ma'ahu ala dabati ja'a fi ahadisa adidah wa fi tafrihun lahum wa ibhajun li qulubihim wa husnul tawaddudin ilaihim. Dan beliau Nabi membonceng jadi anak-anak kecil di atas binatang kendaraan. Ini banyak bukan di dalam hadis-hadis yang banyak. Maka di sini terdapat tafrihun, menyenangkan anak-anak, membagian hati mereka, dan juga merupakan bentuk kasih sayang kepada mereka. Maka anak kecil, siapa saja anak kecil itu kalau diajak naik kendaraan senang kan, yang ikut aja kemana-mana. Maka kesempatan waktu diajak naik kendaraan, kalau dulu kuda atau unta, sekarang mungkin motor atau apa, mobil misalnya. Ini kesempatan untuk memberikan faedah. Pesan-pesan pamungkas. Biasa kan ikut bapaknya kemana-mana. Kalau mungkin bapak atau mungkin kakek, kan? Ini dibentuk adalah bentuk perhatian dan kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bisa mencontoh dan meladani jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yang fa'alna wa warzuqna nabi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.